Banyumas, kabupaten di Jawa Tengah ini tidak hanya memiliki banyak wisata alam, namun wisata religi pun banyak terdapat di sini. Puluhan pesantren tersebar di kabupaten ini, bahkan ada yang sudah berumur 1 abad. Leler adalah sebuah dukuh yang terletak di lereng Gunung Depok. Terbelah oleh sungai kecil, sebagian masuk wilayah desa Randegan, sebagian lain masuk Kalibedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Pondok Pesantren At-Taujih Al-Islami adalah nama pondok pesantren yang berada di Dukuh Leler. Karenanya, pondok pesantren ini lebih dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Leler. Kata leler dalam bahasa Jawa berarti hamparan sawah yang luas, gembur, dan berair. Namun demikian, jauh sebelum berdirinya pondok, tepatnya pada tahun 1880 Masehi, ketika pertama kali seorang pendatang dari Purworejo, yakni Ki Dito Wongso, ayah dari Kiai Haji Abdul Manan, membuka daerah Leler ini. Jadi pondok pesantren atau Jihad Islam itu termasuk pondok yang sudah cukup tua untuk di wilayah Jawa Tengah Selatan, karena sudah mencapai 100 tahun atau 1 abad. Itu pondok yang awalnya adalah merupakan berkah dari kekalahan perjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi ya, perjuangan kiai itu sekalipun kalah itu biasanya membawa berkah tersendiri, yaitu kekalahan Pangeran Diponegoro itu kemudian menjadikan sisa-sisa Laskar Diponegoro itu menyebar kemana-mana, dan itu membawa perkembangan Islam di daerah-daerah yang ditinggali oleh sisa-sisa Laskar Pangeran Diponegoro, termasuk yang membawa Islam di Dusun Leler ini adalah bagian dari sisa Laskar Pangeran Diponegoro, yaitu Ki Dito Wongso. Bermula dari Ki Dito Wongso itulah kemudian salah seorang cucunya, yaitu Ki Haji Zuhdi Abdul Manan, mendirikan pondok pesantren yang pada awalnya hanya dikenal dengan pesantren Leler. Daerah ini merupakan daerah yang minus ritual keagamaan, karena di wilayah ini tidak ditemukan satu buah masjid pun sebagai sarana pusat aktivitas keagamaan. Namun berkat usaha beliau, daerah ini kemudian menjadi ramai dengan aktivitas keagamaan. Dakwah beliau yang terus-menerus dilakukan dalam rangka peningkatan aktivitas sosial keagamaan dapat membawa masyarakat di sekitar Leler semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Beliau berdakwah dalam rangka membentengi serta membekali generasi penerus dengan nilai-nilai agama, dan diharapkan dapat membentuk pribadi-pribadi santri yang dalam proses tafakuh fi adin menjadi pribadi yang tangguh, dapat memahami isi ajaran agama Islam secara kafah, baik masalah usul fikih maupun furu. Hukum-hukum yang tujuannya untuk lima solihil anam, untuk kemaslahatan manusia. Jadi tidak ada agama Islam yang mau bersifat merugikan, mesti akan menguntungkan. Jadi di pesantren ini Masya Allah, seperti orang tua saya dulu, Mbah Ki Hisam, begitu juga mbah saya, Mbah Ki Zuhdi, itu setiap 5 waktu itu berjamaah sholat. Habis sholat di situ mengadakan zikir, istighfar dulu, istighfar,
Astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, ya. Allahu Akbar, yang terakhir afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis itu baru menghadap santri, mengajar kitab-kitab yang berkenaan dengan agama. Jadi kitab tauhid, akidah, kitab fikih, kitab akhlak. Akhlak itu tasawuf. Jadi di pesantren itu pasti ilmu tiga ini pasti dipelajari. Itu ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, kemudian yang ketiga ilmu akhlak atau ilmu tasawuf atau ilmu suluk menurut bahasanya Ibnu Taimiyah. Lah setelah begitu zikir. Zikir itu pasti. Tapi tidak zikir melulu, ada aliman wa muta'aliman. Ada orang alim yaitu kiai dan muta'alim santri yang belajar. Hanya itu sudah kegiatannya. Tidak dikomersilkan, tidak ada gaji berapa per bulan, tidak ada. Yakin penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya pesantren. Didirikan pada tahun 1914 oleh kakek saya, yaitu Kiai Haji Muhammad Zuhdi. Beliau adalah putra dari seorang mursyid Thorekoh Naqsyabandi yang namanya Kiai Haji Abdul Manan. Ibunya beliau adalah Ibu Nyai Mukhfilah, putri dari seorang ulama besar dari Bugangen Sumpyuh yang namanya Kiai Haji Suyuti. Pada waktu itu pesantren atau Jamiah Islam itu santrinya hampir 1000. Bahkan ada yang sampai yang dari Singapura. Beliau punya putra 3, yaitu Kiai Haji Hisham Zuhdi, Kiai Haji Hashim Suyuti, Kiai Haji Ahmad Zabidi. Kisahnya itu dimulai pada waktu Kiai Abdul Manan itu haji ke Mekah. Di sana bertemu dengan Kiai Suyuti Bungangin. Beliau pulang lebih dahulu. Sebelum pulang, beliau dingendikani oleh Kiai Suyuti dalam bahasa Jawa begini, "Dul kowe ngono mulih, dul kamu pulang sana, bikin anak, nanti besaran karo aku." Beliau jawab, "Wah, mboten mungkin, nggak mungkin. Kaya cebol nggayu lintang," katanya. Karena Kiai Abdul Manan seorang kiai biasa, Kiai Suyuti seorang kiai besar. Tapi kalau kata Kiai Suyuti, "Oh, ojo kaya ngono. Jangan begitu. Gusti Allah itu kuasa." Singkatnya, beliau pulang terus punya anak lelaki dinamakan Muhammad. Setelah besar dia pesantren pertama di Bugangin, di Kiai Suyuti itu. Terus pindah ke Bendo Pare Kediri. Nah, setelah pulang, beliau mendirikan pesantren.
Pondok pesantren atau Jih Al-Islami adalah tempat menggodok para santri. Mereka dilatih untuk selalu mengembangkan keterampilan dan kemandirian. Hal ini dimaksudkan agar mereka siap hidup mandiri dalam masyarakat sesudah tamat dari pesantren. Pondok pesantren atau Jih Al-Islami saat ini sudah memiliki asrama untuk santri pria dan juga untuk santriwati. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui metode sorogan, bandongan, muhadasah, ataupun model diskusi. Kiai Haji Muhammad Zuhdi sebelum memegang pimpinan pondok pada saat muda diutus untuk menimba ilmu kepada beberapa ulama besar di tanah Jawa, bahkan sampai Pulau Madura. Pemuda Muhammad Zuhdi berguru antara lain kepada Kiai Sanusi di desa Kaliwedi, Kiai Suyuti di Bogangin, Kiai Haji Horun di Pakis Aji, desa Bendo, Kediri, Jawa Timur. Pemuda yang cerdas ini sangat tekun dalam menuntut ilmu dan selalu dekat dan berkhidmat dengan para gurunya. Muhammad Zuhdi kemudian tolibul ilmi ke Jampes untuk menekuni ilmu falak pada Kiai Haji Dahlan. Selain itu, beliau tabarakun pada Syekh Khalil Bangkalan Madura dan pulang ke Leler dengan membawa bekal ilmu untuk diajarkan dan dikembangkan kepada para santri. Setelah sampai di Leler, kemudian mendirikan pesantren atau madrasah yang langsung diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Zuhdi sendiri sebagai pendiri pondok. Dengan menerapkan pola pembelajaran salaf kuno, beliau berhasil mendidik santri-santrinya. Pada saat itu mencapai 3.000-an. Dan di sini diajarkan berbagai ilmu. Ilmu agama. Ada sorof, ada nahwu, ada balaghah, ada mantik, ada fiqih, ada mustalah hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu arud, ilmu qafiyah. Semua ilmu agama di sini diajarkan. Pondok pesantren Jih Al-Islami sudah mengalami pergantian 3 generasi pengasuh. Sepeninggal Kiai Haji Muhammad Zuhdi, Pondok Leler mengalami fatroh atau kekosongan pengasuh selama hampir 7 tahun karena putra-putra masih kecil saat beliau wafat. Masa itu pun terlewati. Kemudian semasa pimpinan dipegang oleh Kiai Haji Hisham Zuhdi, pesantren ini berubah nama menjadi Samsul Huda. Adapun sistem yang dipilih oleh para pengasuh di pondok pesantren Leler atau Tauhid Islami ini adalah sistem salaf. Sistem salaf itu adalah menekankan kepada pendalaman takhusus spesifikasi dalam al-ulum ad-diniyah, tafaqquh wa tafqih fil ulum ad-diniyah. Sehingga al-mawad ad-dirasiyah, materi pelajaran dan kitab-kitab yang dijadikan acuan adalah murni kitab-kitab kuning yang mutabar, yang merupakan kitab-kitab induk, kitab-kitab inti di pesantren-pesantren Indonesia, bahkan di Ma'hid Adiniyah di Timur Tengah. Karena model pendidikan pondok pesantren di Indonesia itu umumnya adalah terpengaruh daripada model pendidikan di Tanah Suci Mekah, tepatnya di Al-Masjidul Haram. Pendidikan model yang sudah dipilih oleh para ulama-ulama Indonesia, yaitu yang dikenal dengan pesantren salaf, itu telah terbukti dan bukti ini tidak bisa terbantah
mampu menghasilkan ulama-ulama besar. Pada saat itulah perkembangan pondok berkembang dengan pesatnya. Selama dalam asuhannya, sistem belajar melalui sorogan dilakukan setelah sholat maghrib, madrasah setelah isya, tafsir Jalalain setelah sholat zuhur, kitab Ihya Ulumuddin ba'da asar, dan kitab majelis setelah sholat duha. Pada waktu itu, selain menerapkan metode sorogan dan bandongan, juga menerapkan metode madrasah diniyah, yaitu menuntut jenjang pendidikan dan kemampuan secara bertahap. Kitab-kitab yang dikaji juga semakin diperbanyak, khususnya pada bidang ilmu alat, fikih, dan tasawuf. Berangkat dari pemahaman bahwa santri-santri pesantren ketika pulang ke kampung-kampung mereka itu tidak semua kemudian menggeluti pesantren, tidak semuanya menjadi kiai, tidak semuanya menjadi ustadz, dan para alumni pesantren ini tentu sangat diharapkan untuk memiliki peran-peran sosial. Karena kebutuhan terhadap peran-peran yang lain di lain peran keilmuan keagamaan, maka para pengasuh memandang perlu adanya inovasi, adanya pengembangan agar apa? Agar alumni pesantren Leler atau Jihad Islami ini ketika pulang ke kampung ini membawa bekal yang cukup sehingga menjadikan mereka menjadi fleksibel untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Langkah perbaikan mutu pendidikan terus dilakukan, penyesuaian daya nalar siswa lebih diperhatikan dengan memperbaiki kurikulum pesantren. Kitab-kitab yang dikaji semakin diperbanyak lagi dengan ilmu nahwu sorof, usul fikih, tasawuf, tafsir hadis, falak, faraid, dan tarikh. Dan untuk menjawab tantangan zaman, pondok ini juga membuka kelas baru, yakni dengan dibangunnya sekolah atau madrasah sanawiyah. Kurikulum pendidikan pun disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kurikulum pendidikan yang diselenggarakan merupakan perpaduan antara sistem pendidikan nasional dengan kurikulum pesantren salaf. Diawali dengan membuka sekolah formal berupa Madrasah Sanawiyah Andalusia dan akan dikembangkan menjadi madrasah aliyah. Bahkan tidak mungkin akan berkembang ke perguruan tinggi. Kini tengah dibangun gedung permanen Madrasah Sanawiyah yang baru dibuka 2 tahun lalu. SMP Andalusia ini mengambil nama Andalusia karena terinspirasi kota Andalus. Kota Andalus yang merupakan simbol keemasan Islam di barat. Banyak kota Andalus itu menghasilkan ulama-ulama besar, ahli-ahli keilmuan keagamaan. Bukan hanya itu, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu medis itu muncul dari model pendidikan yang pernah ada di Andalusia. Apabila kita melihat catatan perjalanan sejarah, catatan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada para tabi'in. Para tabi'in kemudian memberikan para perawi-perawi hadis. Dengan demikian akhirnya lahirlah karya-karya jurnalistik Islam yang sangat terkenal. Karya para jurnalis Islam yang terkenal langgeng hingga akhir zaman. Banyak nama jurnalis kenamaan dengan karya besarnya, seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, Abu Dawud, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Imam Ghazali, Ibnu Rusdi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dan masih banyak lagi yang lainnya. Penyampaian dakwah atau kitabah, yaitu penyebarluasan ajaran agama melalui bahasa tulisan. Pada implementasinya, proses tablik melalui tulisan dapat digolongkan menjadi 2.
Pertama, kitabah melalui media cetak seperti buku, majalah, dan lainnya. Yang kedua, kitabah melalui elektronik seperti blog, website, mailing, Twitter, dan sejenisnya. Tablik melalui kitabah dipandang sangat efektif untuk saat ini, sebab perkembangan teknologi informasi menjadi satu model peradaban tersendiri yang membawa hampir seluruh umat manusia terpesona. Perkembangan teknologi informasi menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang dalam menyebarluaskan agama Islam, dan para dai yang memiliki tugas dan misi suci dalam menyebarluaskan nilai-nilai yang mengajak umat manusia ke arah persaudaraan, keadilan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Kiranya Pondok Pesantren atau Jih Al-Islami sudah melangkah ke arah tersebut dan dapat menjadi tempat sarana pendidikan bagi para santri-santri yang baru akan mencari pondok pesantren.